Mendoakan saudara sudah, menatapnya dengan wajah yang cerah dengan senyuman, keep your smile sudah, mengulurkan tangan bersalaman sudah, berkenalan kau datang dari mana, orang mana sudah. Jangan tanya umur, tanya nama boleh, tanya kampung boleh. Macam saya ditanya umur Ustadz berapa, jangan tanya. Saya kok ditanya orang berapa umur Ustadz, 27 aku bilang. Kenapa 27? Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Umur sudah banyak yang habis, yang tersisa sedikit lagi dikasih Allah hanya untuk bekal beramal soleh, apa pula somat. Yang kelima, apalah yang perlu untuk menyatukan kita ini dalam rangka menyatukan negeri di tengah masa yang begini? Yang kelima adalah kalau bisa kita kasih hadiah, berbagi hadiah. Ustaz Somad tak ada ngasih hadiah. Saya begitu datang ke Torgamba, datang ke Labuhan Batu Selatan, Labusel, langsung dipasangkan hadiah dari ujung kaki sampai ke ujung lutut. Ujung rambut dipasangkan sorban, ulos, kain. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti akan disimpan di rumah, dimasukkan ke lemari kaca, ditulis oleh-oleh dari Torgamba Labusel tanggal 30 November 2024, supaya nanti tanggal 1 udah. Oh, berarti kalian udah gajian. Tanggal 1 Desember 2024 nanti Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah membawa istri dan cucu-cucu saya, ditengoknya, oh atuk dulu tanggal 1 Desember tuh di Torgamba ya. Oh inilah oleh-oleh dari saudara kita IKIS, Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Hidup adalah kenangan dan orang Simalungun sudah memberikan kenangan yang terbaik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu fakafihu, balaslah. Ini kotak hadiah, oh kotak sedekah. Jadi ini adik-adik ini mau membangun panti asuhan. Jadi ibu-ibu pas saya bilang kasih hadiah, masukkan duit. Kenapa cuma di tempat perempuan kotak ini ada? Karena memang yang megang duit perempuan. Nah orang ini cuma bawa 4.000, 2.000 untuk parkir, 2.000 kencing. Pun takut orang ini, pempes semua. Apa kata ibu di rumah? Abang, kau 4.000, 2.000 parkir, 2.000 kencing. Biar cepat kau pulang. Jangan banyak-banyak, bebini kau nanti. Akhirnya duit. Itu kotaknya sebarkan. Itu kotaknya lubangnya saya tengok besar. Maksudnya kalau duit tak ada, lupa bawa duit, masukkan gelang, cincin, rantai, gelang kaki, gigi emas yang ada, masukkan di situ. Puih, masuk dalam. Tolong satu kotak naik ke atas deh, naik ke atas kotak. Kenapa? Ini banyak ikan-ikan hiu, tengok. Ada lumba-lumba, ada paus. Yang ada senternya, handphonenya pakai senter, bisa dinaikkan ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Untunglah Ustadz Somad tuh tadi berselawat mati lampu, tak nampaklah duit yang masuk 2000. Memang pandailah Ustadz tuh menyelamatkan aku malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Somad. Barulah hidup balik lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah hilang pula kotak tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza tabakhta, kalau ibu memasak fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Bu, kalau memasak banyakkan kuahnya, kata Nabi. Untuk apa? Berbagi kepada tetangga. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok kuah aja isinya. Selama ini kami di Labusel ini mengasih gulai, mengasih ayam, mengasih itik, mengasih ikan. Sekarang sejak Ustadz Somad ceramah di Torgamba, tetangga saya ngasih kuah aja isinya. Maksudnya seandainya susah tak ada duit sekalipun, kuah pun jadilah. Betul. Saya makanan saya cocok betul di Labusel ini, di Sumatera Utara ini. Apalah makanan yang cocok sama Ustadz? Saya makanan suka yang berkuah-kuah, jadi tak banyak kali ngunyahnya. Kanan kiri gol langsung, nggak banyak habis waktu. Apa dia? Holland. Sambalnya Pak Ustadz, sambal tuk-tuk. Lain yang selain itu Pak Ustadz, ikan mas arsik. Nah, usahlah kita sebut lagi, menetes air liur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya kawan, punya tetangga, punya sahabat, kita kirimkan. Ada yang bisa kita baik-baik kita bagikan, itu akan menjadi kenangan yang baik luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Somad nih ku tengok pakai cincin mahal, cincinnya nih. Ini cincin mereknya Casio, dikasih orang. Ustadz pakai jam tangan, iya jam tangan, mereknya Pak Ustadz, dikasih orang juga. Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak yang mengasih. Suka saya pakai. Kenapa? Setiap saya pakai cincin nih, ingat saya orangnya, saya doakan dia. Saya pakai jam nih, ingat saya orangnya, saya doakan dia. Begitu saya tengok gambar saya di YouTube pakai baju orang Simalungun, ingat saya orangnya. Dan saya doakan semua suku-suku yang sudah memberikan rencong dari Aceh, topi belangkon dari Jawa, keris dari Ustadz Salim Afillah. Mudah-mudahan yang sudah memberikan diberikan Allah balasan yang terbaik. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Aku tak bisa membalas kalian, ikatan keluarga Islam Simalungun. Kudoakan mudah-mudahan istiqomah, panjang umur, sehat badan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solihah, selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pil anjing gila, selamat dari mabuk lem kambing, selamat dari buah kecubung. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan sampai akhirnya kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, khairun nas, orang yang paling baik di antara kita ini bukan pejabat. Yang paling baik bukan penjahat. Iyalah penjahat. Yang paling baik bukan paling kaya. Yang paling baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling bisa memberikan manfaat. Makanya saya minta kalau ada acara tabligh akbar, jangan cuma pengajian, buatkan acara pasar malam, biar supaya UMKM hidup, supaya tetangga kita yang jual bakwan, jual gorengan, jual bakso bakar, jual semuanya, mie ayam, bisa berdagang. Pulang dari acara ini jangan langsung pulang ke rumah, habiskan makanan-makanan itu, makan sendiri, bayar sendiri. Supaya apa? Tetangga kita, kawan kita, jiran kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan, maka insya Allah bangkitlah ekonomi. Hasil keuntungannya untuk uang sekolah anaknya, untuk rehab rumah, untuk beli motor, untuk kebaikan. Sehingga kedatangan kita malam ini bukan cuma dapat pahala pengajian, tapi juga bisa menolong saudara kita. Setuju? Ini orang Labusel, orang Torgamba ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Nampak dari warna jilbabnya. Ada jilbab pink, ada jilbab ungu, ada jilbab warna-warni. Mudah-mudahan yang masih kredit segera lunas. Ustaz sembarangan aja, Ustaz pikir kami ini orang susah. Mudah-mudahan orang Torgamba yang sawitnya banyak segera bertambah banyak, melimpah rezekinya, bisa membangun panti asuhan yang tadi duitnya kemana kotak tadi?
Itu panti asuhan anak yatim. Besok pagi tolong tanya ke panitia di mana lokasi panti asuhan itu. Datang ke sana tanya, anak panti asuhan. Ya, berapa orang di sini Pak Ketua? Ada 100 anak. 100 orang ini? Iya. Keluarkan, saya mau ngajak makan siang. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan ibu buat 2 bungkus. Ibu buat 2 bungkus, abang buat 2 bungkus. Opung buat 2 bungkus, kakak buat 2 bungkus, dan tulang buat 2 bungkus. Nah, bagi-bagi makan bersama. Bisa apa tak bisa? Bisa. Berbagi kepada orang lain. Tahabu, berbagi makanan. Tahadu, berbagi hadiah. Tahabu, maka kamu akan berkasih sayang insyaallah. Amin ya rabbal. Masalah memasukkan duit ke kota ini ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu Soekarno Hatta 100.000. Tapi kalau perjuangan Patimura 1.000 perak. Kau tadi apa? Aku masih perjuangan. Itu 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertakbir? Ngusir setan. Karena kadang pas kita mau masukkan duit itu datang kawan berbisik, nggak usah kau masukkan banyak-banyak, sedikit aja. Udah ada Pak Wakil Bupati sama DPR sini. Maka kalau ada yang berbisik-bisik gitu, coba takbir. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang terganggu dengan takbir berarti nggak ada aku ngomong gitu ya. Hati kita diusir gundah gulana, hantu setan nyeblorong sundil bolong dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Daripada menceritakan aib orang, gimana kabarnya anak saya lebih siang subhanallah walhamdulillah. Begitu juga besok bapak pulang, Dek, nggak ada kali hasil sawit kita siang ini. Daripada ibu merepet macam mesin pompong rusak, apa betul kau laki memang laki setan. Bagus ibu bertasbih subhanallah. Pas jam 12 dia mau makan, mana makanan kita? Ibu balas subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berzikir hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Wah, hitam aja gambarku di layar itu, tengok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketujuh, siapa di antara kita nih yang paling baik, yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Mudah-mudahan di antara ibu nih yang punya banyak kebun sawit, hasil sawitnya bagikan fakir miskin, anak yatim, duafa. Bapak-bapak yang banyak kebun karet, ada bisnis, ada dagang, ada ruko, ada tuku UMKM, maka bagikan menolong anak yatim, fakir miskin dan duafa beserta janda-janda yang tua-tua. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bagaimana supaya kita ini bisa menyatukan negeri di tengah persaingan global ini? Kalau kitanya cakar-cakaran, kalau kitanya perang, divide et impera. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya domba. Jangan mau termakan isu hoax, karena kita masih makan nasi, Glenn. Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, masih makan nasi. Maroko nasi mahal, beras ingat saya waktu itu 12 dirham 1 kilo, tapi saya tetap habis beasiswa untuk beli beras. Ustaz tak bisa makan gandum. Makan gandum itu perut kenyang, otak tak jalan. Kalau tak dapat nasi, gelap dunia ini. Makanya kalau ingin, sekarang ku tengok orang sudah tak makan nasi lagi. Pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Saya nggak ada diet, saya makan semua. Apa gunanya diet, mati kita. Betul. Kalau kita ikutkan cakap orang ini, kita mati sebelum malaikat maut datang. Kurus kita, apa kata orang? Kok aku tengok susah kali bau ya. Gemuk kita, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Maka yang paling tenang hidup ini adalah jangan dengarkan cakap orang, karena orang pun nggak dengar juga cakap kita.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang zaman dulu kunci pintu kamar masuk rumah, kunci pintu rumah masuk kamar, kunci pintu kamar tenang dia di rumah. Orang sekarang kunci pintu pagar masuk rumah, kunci pintu rumah masuk kamar, kunci pintu kamar duduk di tempat tidur tengok FB, sakit juga kepalanya, di komen orang semua. Ustadz kan di komen orang, iya ada Ustadz baca, ada aku baca, tapi aku nggak bisa balas. Kenapa? Karena aku tak tahu passwordnya. Kalau kita tidak tahan emosi, jangan main medsos. Karena kalau tak tahan menata emosi, nengok medsos, menengok orang pergi liburan, ngajak lagi liburan kita ya bang, jangan, beras aja mahal. Akhirnya kita pun kumat semua, darah tinggi naik, asam lambung naik, yang turun cuma satu, asam urat, kolesterol naik, diabetes meletus naik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, medsos itu hanya sebagai hiburan saja, tidak masuk ke dalam hati. Cerdas bermedsos, jangan sampai menengok kulkas orang kita pula yang kedinginan, menengok rumah orang besar demam kita. Tiap hari hanya menengok update status orang, tengok kawan, tengok kawan satu lagi, lama-lama mati kita. Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Smartphone artinya handphone yang cerdas, yang punya bodoh. Maka kita mesti lebih cerdas dari handphone kita. Ini sosial media hanya sebagai hiburan saja. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak suka kali main FB, main TikTok, main Instagram. Yang selalu saya tonton itu cuman kajian Ustaz Somad di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahirabbil. Saya baru pertama kali ke Turgamba ini, pertama kali, tapi rasanya macam udah lama kenal kita. Kami selalu menengok Ustadz Somad, masuk ke ruang tamu kami, masuk ke kamar tidur kami. Kadang-kadang saya lebih menengok wajah Ustadz daripada wajah laki saya. Dia tengok Ustadz, kadang-kadang kami nonton Ustadz, kadang-kadang Ustadz nonton kami. Kenapa begitu? Karena yang nonton itu tidur, saya tetap juga ceramah di situ. Betul? Mengaku pula orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah kita berkontribusi, beramal, beraktivitas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ustadz Somad tadi malam di Simangambat, tadi pagi di Rantau Perapat, malam ini di Torgamba, langsung kami ke Medan, besok pagi di Medan, besok siang pulang ke Pekanbaru, habis itu di rumah sejenak, nggak boleh pergi lama-lama, nanti disangka orang udah buka cabang. Baru pergi ke Maluku. Sampai kapan lah Ustadz berhenti ini? Sampai malaikat maut datang, kata malaikat, Somad kau sudah cukup ceramah, mati. Husnul khotimah insyaallah, amin. Bapak yang punya kebun sawit, tengok panen, rumputnya jangan sampai semak, pupuknya, meruningnya, panennya, yang sudah tua, replanting, ganti yang baru. Amal bapak masing-masing. Bapak yang kebetulan punya dagang, bisnis, urus. Fa'idha faragta fansab, selesai dari satu amal, buka, kebun ini sudah buka, tapi jangan lupa sholat, jangan tinggal, bayar zakat, dapat duit keluarkan 2,5%. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu perempuan ini apa amal kami? Punya anak itu amal yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Kau ini apanya? Aku tengok bulan lalu hamil, bulan ini hamil, bulan depan hamil. Amal soleh. Bapak punya sawit, sawitnya mati, putus. Bapak punya toko, tokonya mati, putus. Tapi kalau punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Siap terus punya anak? Orang zaman dulu pagi-pagi masih sempat dia sholat di masjid, habis sholat di masjid pulang ke rumah, sarapan sama bininya, baru dia pergi ke kebun. Siang bininya datang bawa piring, bawa rantang, makan siang bersama keluarga. Petang dia pulang, sholat asar, habis itu istirahat, sholat maghrib, habis maghrib ngaji, sholat isya. Orang sekarang sebelum matahari terbit, ayam belum berkokok dia sudah berkokok.
tak sempat sholat subuh, masuk kantor, sibuk meeting, piring rapat, pergi sana, pergi sini, akhirnya maghrib ketinggalan, isya kecapean, begitu seterusnya. Saking seringnya sholat tinggal, makan pun tak sempat, akhirnya masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Bapak, ini bapak selalu nggak makan siang, bapak kena penyakit mah akut, terlalu sering nggak makan karena sibuk cari makan. Aneh manusia modern ini, ke masjid nggak pernah, jumpa anak jarang, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur, istri pun jarang jumpa, akhirnya witing trisno jalaran suko kulino. Lebih sering pula lagi istri jumpa orang lain daripada suaminya. Terjadilah apa yang terjadi. Kenapa terjadi perselingkuhan? Ini sudah macam abangku, sudah macam adikku, sudah macam kawanku, sudah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada pelakor. Tapi kalau saya tengok bapak-bapak di Torgambala, Busel, nih orangnya soleh-soleh, baik semua. Memang agak susah juga kita membedakan antara soleh dengan takut. Beda-beda tipis itu. Bapak ini takut apa soleh? Aku Pak Ustadz soleh, tapi kena takut sama istriku. Bagus. Kalau ada bapak takut minum khamar, takut berjudi, takut main game online, takut buat maksiat, takut buat dosa, karena selalu ditelepon istri, abang pulang jam berapa? Duit gaji mana? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Cepat pulang, kenapa tak sembahyang? Berarti bapak sudah dikirim Allah bidadari surga sebelum masuk surga. Tengok senangnya orang. Pak Ustadz, apa hukumnya suami yang takut sama istri? Menderita kali rasanya Pak Ustadz. Kalau ada bapak yang menderita betul di dunia ini karena istri, itu nanti kalau mati, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, karena udah azab kali di dunia. Lima doa kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, selamatkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, selamatkan dari azab hidup. Wal mamat, dari azab mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum salam jangan sampai tinggal. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas bacaan sholatnya. Ini sekarang banyak orang baca sholat ini macam dapat gorengan panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ustadz, yang guru di madrasah, di surau, di masjid, ajarkan itu amal solehmu. Guru mengaji di surau, siapa di antara kita nih yang paling mulia? Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Bapak yang punya sawit, amal bapak cari duit. Bapak yang punya toko, amal bapak dapat duit, bantu masjid, bantu panti asuhan, bantu guru ngaji. Ibu punya anak, didik anak dengan baik, ajarkan dia mencuci baju yang benar, ajarkan dia makan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, mau tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak pejabat-pejabat kita? Bapak polisi dengan seragamnya, bapak tentara. Ada polisi hadir? Oh, ada Pak polisi. Sekarang kutanya sama ibu, mana yang lebih hebat, ustadz berceramah dengan polisi diam? Ustadz berceramah, jangan main judi, jangan laga ayam, jangan bertaruh. Selesai acara ceramah, pulang masuk gang, orang main judi, kelepak. Pasti tanya, kenapa kau main judi? Emang masalah buat lo? Tapi polisi nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai pentas. Dengan seragamnya, dengan pistolnya, jalan aja dia di gang. Yang mau main judi, mainlah, main. Ku pecahkan otak kalian. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun, seragam tak ada lagi, pistol udah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati.
Barulah datang ke Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif? Udah berhenti Pak Ustadz. Ya istighfar aja lah Pak. Tentara, Babin Kamtibmas, PM, polisi militer, propos, pakai judi online, game online, sabu tak ada online, offline semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak anggota DPRD, di ujung jari tangannya anggaran belanja daerah Labuhan Batu Selatan untuk penggali kubur. Bisa apa tak bisa? Bisa. Untuk imam dan guru mengaji di masjid. Bisa apa tak bisa? Selagi pena itu masih bisa dipakai, pakai. Bukan duit pribadi, duit negara. Ngapa tak dipakai? Anak-anak Labusel yang berprestasi, hafal Quran, tamat pondok, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Bisa apa tak bisa? Bisa. Siapa yang bilang tak bisa? Saya setiap pulang mau ziarah ke makam emak saya di Silau Laut Asahan, pasti setahun sekali lewat di Labuhan Batu Selatan ini. Saya bermimpi ada masanya nanti akan berdiri masjid besar Islamic Center Labuhan Batu Selatan. Kenapa? Jalannya strategis. Orang Aceh mau pergi ke Jakarta lewat Labusel, orang Palembang mau pergi ke Aceh lewat Labusel, orang touring naik Harley Davidson lewat. Maka setiap ditanya orang, ingat kau kemarin masjid yang paling besar, paling megah, paling mewah? Oh iya, di mana tuh? Di Labusel itu. Apa untungnya untuk Abdul Somad? Enggak ada guys, aku nggak ada untung apa-apa. Lalu untuk apa? Kalau terwujud yang kuceramahkan ini, bapak anggota dewannya ada, wakil bupatinya ada, tinggal mereka tanda tangan, berdiri, mengalir juga sedikit banyak pahalanya untuk saya. Setuju ibu? Setuju bapak? Tapi peletakan batu pertamanya jangan undang saya, karena banyak batu pertama saya letakkan nggak jadi-jadi. Biarlah mereka aja, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak DPRD, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Setelah selesai nanti barulah ditelepon, Ustadz Abdul Somad tolong datang pemencetan tombol Islamic Center Labuhan Batu Selatan. Dengan ini tunggu, belum dipencet tombol. Dengan ini mari kita saksikan pemencetan tombol Islamic Center Labuhan Batu Selatan, bangunan termegah di Pulau Sumatera. Terbang balon-balon. Oh, semua berawal dari mimpi. Orang yang takut bermimpi, dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Mimpi aja takut. Ada seorang laki-laki bermimpi. Seorang laki-laki bermimpi. Besok pagi diceritakannya mimpinya ke bininya. Dek, aku mimpi malam tadi. Apa mimpi abang? Aku mimpi kawin lagi. Kata istrinya, kau mimpi lagi? Kau ceraikan bini kau di dalam mimpi itu, bangun lagi. Itulah mengapa laki-laki ini takut kan ngaku orang. Mimpi kau lagi, kau ceraikan perempuan itu dalam mimpimu itu, bangun kau lagi, kau datang lagi sama aku. Iyalah deh. Itulah ciri-ciri orang yang nggak kena azab kubur itu. Saking azabnya di dunia ini. Saudara yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang. Tinggalkanlah nama yang baik. Zaman bapak bupati, wakil bupati dulu apa yang ditinggalkannya? Islamic Center. Mana Islamic Center itu sekarang? Dari mulai TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran, anak-anak mengaji. Dari mulai pengajian ibu-ibu sore Jumat, pengajian bapak-bapak, guru mengaji dilatih di situ. Di komplek itu pula ada kantor NU, ada kantor Muhammadiyah, ada kantor Al-Wasliyah, ada kantor, jangan lupa, kantor Ikatan Keluarga Islam Simalungun. Tolong nanti cetak foto saya sebentar, pintu tempelkan situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang saya sakapkan ini bisa apa tak bisa? Bisa. Selagi kekuasaan masih di tangan, selagi tanda tangan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir.
Kenapa Ustaz bertakbir lagi? Untuk ngetes suaranya. Kalau bunyi takbirnya macam ini bisa sejam lagi ini. Tapi kalau pas saya takbir Allahu Akbar. Kalau ada takbirnya model begitu, terserahlah Pak Ustaz, mau selesai. Aku udah nggak tahan lagi, udah. Yang sebelah pun udah disenggol-senggolnya bahu. Lama kali Ustaz, ntar lagi pulang. Ntar lagi capek, mau ke Medan dia tuh. Oh, udah setengah 11 rupanya. Patutlah kakiku berdenyut kesemutan. Rupanya udah 1 jam aku berdiri. Cemanalah perasaan Ustadz pakai baju baru ini Pak Ustadz. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Memang kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berpisah, kita tidak pernah bercerai karena kita selalu bersama dalam doa. Nanti malam tahajud ibu bapak mau doakan saya? Aku tak minta banyak Pak, aku tak minta banyak Bu, satu aja doa. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mak, semangat kali orang. Doakan Pak Wakil Bupati Pak Sadian Purba sehat walafiat untuk memimpin Labuhan Batu Selatan 5 tahun ke depan. Ustadz ngomong begitu bangun masjid kok pede kali Ustadz. Kok pede kali Ustadz bilang Bupati bangun masjid, Wakil Bupati bangun masjid. Karena tadi saya makan di rumahnya, saya sangka itu di restoran. Karena saya tengok ada masjid di atas air pakai tiang. Terus ditanya kawan saya, itu musola Pak? Iya, biasanya yang ada musola depan rumah itu kan rumah makan. Rupanya di rumah beliau ada musola kayu yang unik, yang cantik. Maka saya terpikir di depan rumahnya aja dia bangun pakai duitnya sendiri, apalagi pakai duit negara. Bisa atau tak bisa? Bisa. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Saya pergi ceramah ke Pulau Sulawesi. Dari Sumatera menyeberang ke Jawa, dari Jawa menyeberang ke Sulawesi. Sampai di sana saya jumpa dengan salah satu bupati. Dia mengirim 70 anak dari kampungnya. Dia bukan sekolah agama, bukan anak pesantren. Morowali namanya. Dari Morowali dia kirim 70 anak. Saya tanya, Bapak kirim 70? Iya. Mendengar dia mengirim 70 itu sakit kali hatiku. Kenapa? Aku dulu berangkat nggak ada yang ngirim. Saya dulu berangkat, lulus, Mak, cobalah minta bantuan. Iyalah, dipanggil orang Basnas lah almarhumah mak saya ke Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ini mau dikasih ongkos, balik dia dibuka tengok 200.000 lah dikasih orang. Ku ingat itu bisa disimpan buat jimat. Anak-anak dari Morowali dikirim ke Tarim Yaman. Pulangnya mereka disediakan tempat mengajar. Aku pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Pulang ke rumah membawa 2 ijazah, 1 LC, 1 MA. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Enggak ada tempat mengajar, enggak ada pondok tempat mengajar. Tapi kalau anak-anak dari Labusel yang cerdas, yang pandai, yang dari pondok pesantren dikirim, setelah 4 tahun dia pulang, ada tempat dia mengajar, tempat dia mengabdikan ilmu. Jadi saya kemana-mana saya ceramahkan ini supaya apa? Supaya adik-adikku tak mengalami nasib susah macam aku, Abdul Somad. Jelas? Tak ada urusan sama saya, tak ada kepentingan bagi saya pribadi pun, tidak ada apa-apa. Tapi kalau ini terlaksana, dari mana dulu idenya ini datang? Dari Torgamba waktu acara tablik akbar. Kenapa tablik akbar ini terwujud? Karena ada seorang anak yang teringat dengan almarhumah ibunya, dan almarhumah ibunya ingin menengok Ustadz Somad langsung ceramah. Rupanya ajal datang, tapi saya yakin almarhumah menengok kita. Ibu almarhumah Asnah Boru Saragi dan semua orang tua kita, ayah kita, emak kita, datuk kita, nenek kita yang sudah mendahului kita, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin, ilmul yakin, haqqul yakin, ainul yakin. Saya baca di kitab tafsir bahwa amal anak ditengok emaknya. Walaupun ibunda Asnah sudah meninggal dunia,
beliau sedang menengok amal kita malam ini. Nenek atau opung bapak ibu yang sudah meninggal dunia, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang menengok amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita, wal mu'minun, orang beriman. Siapa orang beriman? Bukan yang hidup saja, yang sudah meninggal. Atuk saya, nenek saya, onyang saya, almarhumah mak saya, almarhum ayah saya menengok amal saya malam ini. Bangganya lah onyang saya yang baru damanik itu menengok cicitnya pakai baju Simalungun malam ini. Mudah-mudahan kita pun nanti setelah mati menengok anak cucu kita juga dalam amal soleh, insyaallah. Amin. Jangan sampai kita masuk liang lahat ditunjukkan Allah, ini amal cucu kau, sedang apa? Nyabu. Nauzubillah, ini amal cucu kau, sedang apa? Lem kambing. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak cucu kita soleh solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, sudah lewat 10 menit ini. Kalau saya tausiah sejam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Kemarin kami jalan darat dari Pekanbaru Riau, lanjut sampai Serapan di Ujung Batu, lanjut ke Pasir Pangarayan, lanjut ke Dalu-Dalu, ceramah di Sosa, lanjut ke Padang Sedimpuan, lanjut ke Batang Toru, lanjut ke Simangambat, lanjut pagi tadi Rantau Perapat, lanjut sekarang di Torgamba, lanjut besok ke Medan. Terus Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu sayang. Ini saya ngomong nih ke bini saya. Dia sedang nonton saya ini di rumah, pasti dia tersenyum. So sweet, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Torgamba, Labuan Batu Selatan, Baldatun, Toibatun, Warabun, Ghafur, Bapak DPRD, Bapak Wakil Bupati, Bupati diberikan jadi pemimpin yang adil dan amanah. Anak-anak kita diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Semua usaha kita, bisnis, kebun melimpah ruah, supaya kita bisa berzakat, berwakaf, berimpak dan bersedekah.